Hai teman-teman, kita lagi mau jemput si kakak teman-teman, tapi hujan ya sambil ke jadi kita nongkrong di pintu teman-teman. Kita nongkrong di pintu sambil nungguin hujannya reda. Nak? Belum loh, si hujan lah. Kak, kita pergi jemput kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi di channel sederhananya Mira Ismirna. Sekarang kita udah nyampe aja nih ya teman-teman di tempat pengisian bensin, dan kita mau jemput kakak tapi masih hujan gerimis teman-teman. Dan jangan salfok itu teman-teman sama kayu tempat injakannya Dede Azlan biar kepalanya kejeduk sama dagu bundanya. Singkat cerita, sekarang kita udah nyampe aja di pasar ya teman-teman, karena sekolahnya si kakak itu melewati pasar ya teman-teman. Tadi itu karena hujannya gerimis jadi nggak sempat juga nge-record di sekolahnya si kakak. Jadi sekarang kita lanjut belanja ke pasar ya teman-teman. Dan di sini si kakak mau ngeliat kotak pensil gitu teman-teman, di tempat kita mau berhentiin motor tadi, tapi orangnya nggak ada, mungkin lagi pergi sholat gitu teman-teman. Dan begini ya teman-teman penampakan pasarnya, dan seperti biasa aku ke tempat langganan ya teman-teman, beli tahu seperti biasa, beli tahu Sumedang. Dan di sini aku beli sedikit toge juga, dan di sini tuh udah langganan banget ya teman-teman beli tahu. Cika. Mangan anak sekolah di kedai lawa ada. Bukan bagus pulang sekolah temu kaya. Oh iya tuh ya. Ada lawa ya. Bagaimana nyo tapi bali. Toge 2.000 dinya kak. Dan itu teman-teman ada anak sekolah SMA yang pergi jualan ikan, sepertinya di suruhnya itu survei teman-teman. Jadi di tempat orang jualan ikan itu penuh sama anak sekolah gitu teman-teman ya. Dan seperti yang dilihat ya teman-teman, pasarnya itu tidak ramai dan bahkan itu sepi banget. Padahal biasanya kalau hari pasar ini itu ramai ya teman-teman. Tapi sekarang ini aku tag videonya hari Jumat ya teman-teman, itu sepi banget teman-teman, kasihan banget pedagangnya itu, sampai ada yang ketiduran gitu teman-teman, yang jualan di depan toko orang itu sampai ada yang ketiduran gitu. Tuh lihat ada yang ketiduran ya teman-teman. Dan di sini aku mampir juga ya teman-teman, mau beli mises ini, mau beli persabunan juga karena di rumah kebetulan ada pisang yang udah matang gitu teman-teman. Jadi aku mau beli mises sama keju dan susu juga, mau buat pisang coklat seperti yang kemarin di video kemarin ya teman-teman. Dan di sini aku belanjanya itu gak banyak ya teman-teman, belanjanya cuma sesuai budget aja. Dan sekarang ini aku mau beli telur juga, cuman gak banyak, aku belinya cuma 5 biji untuk makannya di Azlan itu, karena kadang dia nggak mau makan pakai sambal yang ada, dia mau itu telurnya di dadar ya teman-teman. Kalau di sini itu harga kebutuhan pokok itu lumayan melonjak ya teman-teman, apalagi harga cabai yang itu melambung banget tingginya. Dan gula itu di sini tuh harganya sekilo 16.500 sih teman-teman ya, mahal banget. Dan aku baru tahu kebetulan, ada orang nanya di samping aku mau nanya gula, dan kebetulan aku udah lama gak beli gula karena masih ada stok lama ya teman-teman. Dan singkat cerita ini itu udah nyampe di rumah aja ya teman-teman, dan mohon maaf ini pencahayaannya agak sedikit gelap gitu, dan ini belanja aku ya teman-teman, dan tadi nggak ke-record semua saat belanja di pasar karena itu riweh banget kan. Jadi Azlan itu ikut ya teman-teman. Jadi kalau kita bawa anak-anak itu ke pasar itu sungguh meriwehkan gitu teman-teman, tapi aku ngerasa happy dan enjoy aja, dinikmati aja karena masa bersama anak-anak
saat kecil ini gak bakal terulang lagi, dan pada suatu saat nanti kita bakal merindukan masa-masa riuh dan rempong seperti ini ya teman-teman. Jadi kita nikmati aja. Oke, sekarang aku mau bongkar belanjaan ya teman-teman, dan mohon maaf itu belanjaannya berantakan banget, gak rapi-rapi banget ya teman-teman. Dan ini aku mau masukin tahu dulu ke box kontainer ya teman-teman. Dan seperti biasa ini aku kasih air, dan kalau seperti biasanya ya teman-teman, ini aku masak dulu tahunya. Aku kasih bumbu giling gitu seperti kunyit, jahe, dan bawang putih, dan aku masak dulu. Tapi karena ini aku udah capek banget, jadi aku masukin dulu, dan rencananya itu besok aku masak gitu teman-teman. Aku masak itu sebentar aja sampai dia mendidih, lalu aku dinginkan dan aku simpan lagi di kulkas. Itu biasanya itu awet ya teman-teman. Itu awet daripada airnya nggak dididihkan. Jadi aku bumbuin aja sedikit, aku kasih garam biar dia agak tambah awet gitu teman-teman. Dan di sini itu teman-teman, harga cabe yang aku bilang tadi mahal banget. Kalau di sini itu harga cabe 1 kilo, cabe merah keriting 1 kilo berapa ya? 70.000 gitu teman-teman. Kalau cabe rawit di sini lebih mahal daripada cabe keriting. Kalau cabe rawit itu 1 kilo di sini 80.000. Wow, mehong banget ya teman-teman. Padahal di sini itu biasanya cabe rawit itu palingnya harganya itu pasaran 30.000. Tapi di sini tuh 70.000 ya teman-teman. Kalau biasanya dulu aku apa namanya, berkebun cabe itu harganya kalau ngejual biasanya 25.000. Jadi sekarang kalau denger harga cabe itu mahal banget, kenapa ya nggak sekarang aja gitu kita panen cabenya. Padahal aku udah nanam cabe gitu teman-teman, cabe rawit itu udah kira-kira 1.000 batang gitu di ladang. Tapi karena musim di sini itu musim hujan, jadi pada mati semua, dan sisanya cuma dikit aja. Alhamdulillah bisa buat masak ya teman-teman, gak beli cabe gitu. Tapi alhamdulillah kemarin kemarin itu aku beli cabenya ke kebun ya teman-teman. Karena ada orang yang di kampung aku ini itu dia berkebun cabe, jadi harganya agak sedikit murah. Kalau kita beli sekilo itu cuma 60.000. Tapi kalau udah di toko itu harganya udah 70.000 ya teman-teman. Dan oh ya teman-teman semua, bagaimana nih kabarnya hari ini, dan lagi ngapain nih sambil nonton video aku? Boleh tulis di kolom komentar ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan tetap semangat. Dan buat teman-teman yang baru aja nemuin channel sederhana aku ini, aku ucapkan salam kenal, selamat datang. Perkenalkan, aku seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak yang tinggal di desa, tepatnya di Padang, Sumatera Barat. Dan jangan lupa bantu tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke, balik lagi ke video ya teman-teman. Di sini aku mau nyusun-nyusunin ke kulkas ya teman-teman. Aku mau masukin semuanya agar lebih awet gitu ya teman-teman. Kalau lama-lama di luar itu dia bakalan layu juga. Dan di sini aku punya pisang seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman. Aku punya pisang, dan kebetulan ini panen dari kebun di samping rumah, dan aku mau simpan di dalam kulkas ya teman-teman biar dia agak sedikit awet gitu. Dan cara menyimpan pisang itu seperti ini ya teman-teman. Kita masukin ke dalam plastik yang kedap udara gitu teman-teman. Plastiknya harus kedap udara ya teman-teman, nggak masuk angin gitu. Kemudian plastiknya kita ikat dengan karet, atau pokoknya itu nggak bisa masuk udara gitu teman-teman. Dan pisangnya itu insya Allah bakal awet semingguan gitu ya teman-teman. Dan aku langsung simpan aja di bawah ya teman-teman, karena dia itu pakai plastik. Dan di sini aku juga mau nyimpannya yang pakai box kontainer, karena di bawah itu juga udah penuh. Tapi kalau ditaruh di atas di dalam plastik itu kelihatannya nggak cantik gitu ya teman-teman. Dan aku masukin ke box kontainer aja, dan aku sisirin gitu dari sisirnya ini, dan aku masukin satu persatu ke dalam box kontainer ini. Dan sebelumnya udah aku alasi dengan ini kertas ya teman-teman. Boleh juga diganti dengan tisu kalau teman punya tisu. Dan di atasnya nanti aku bakal kasih juga kertas atau tisu juga boleh, agar air dari tetesan tutupnya itu enggak langsung ke pisang. Jadi pisangnya itu awet ya teman-teman.
Oke, sampai di sini dulu videonya ya teman-teman. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.